Tengah malam, Dao Huo diam-diam membuka pakaian saudaranya. Namun saat ia memeriksa dari atas ke bawah, ia kaget karena tangannya dipenuhi darah. Saking takutnya, ia langsung pingsan. Tak lama kemudian, petugas forensik dan detektif datang ke rumah Cao Wancai untuk menyelidiki. Cao Wancai tertusuk 6 kali. 3 tusukan di perut. Dilihat dari kedalaman luka, penusuk perut itu sepertinya tidak terlalu kuat. Kemungkinan besar pelakunya adalah seorang wanita. 3 tusukan lainnya ada di dada. Jika dibandingkan, tusukan di dada sangat dalam dan mematikan. Maka bisa dipastikan, 2 kelompok luka itu bukan dari orang yang sama. Cao Wancai kemungkinan besar diserang 2 kali. Setelah memeriksa mayat, Zhen Yan dan Bu Nanchuan kembali ke rumah korban untuk mencari bukti. Mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan Cao Wancai mengundang seorang wanita ke rumah. Lalu terjadi pertengkaran di antara mereka. Dan wanita itu menusuk Cao Wancai 3 kali. Namun dia tidak membunuhnya. Beberapa saat kemudian, ada tamu tak diundang masuk. Dan langsung memberikan 3 tusukan mematikan. Namun saat keduanya sedang menyelidiki, seorang detektif datang dan berkata penyelidikan tak diperlukan lagi. Karena sudah ada yang menyerahkan diri. Dia adalah seorang tukang daging bernama Zhao Peng yang sudah jualan daging babi selama belasan tahun. Dalam interogasi detektif, Zhao Peng mengaku telah membunuh Cao Wancai. Ternyata karena keluarganya sangat butuh uang. Dia meminjam uang dari lintah darah Cao Wancai. Namun Cao memanfaatkan buta hurufnya dan memaksanya menandatangani perjanjian yang menjaminkan seluruh harta. Setelah mengetahui kebenarannya, Zhao pun membunuhnya dan mengambil kembali hartanya. Zhao memang punya motif kuat untuk membunuh. Namun yang jadi pertanyaan besar sekarang, dia tidak tahu pasti berapa kali dia menusuk dan di mana saja. Itulah sebabnya Zhen Yan dan Bu Nanchuan merasa bahwa pelakunya bukan hanya Zhao. Namun kepala detektif merasa mereka terlalu banyak berpikir. Toh pelaku sudah menyerahkan diri. Lalu dengan tegas menyatakan kasus ditutup. Bu Nanchuan dan Zhen Yan pun terpaksa meninggalkan kantornya dengan rasa tak puas. Dr. Tan, kamu seharusnya sudah pulang sekarang. Pulang dan istirahatlah yang baik. Bukankah Kapten Lin bilang kasusnya sudah ditutup? Kasus ditutup itu keputusan polisi. Apa hubungannya dengan aku? Aku ini detektif swasta. Masih bisa melanjutkan penyelidikan. Hitung aku juga ikut. Mereka menduga Zhao melakukan itu untuk melindungi seseorang yang penting. Lalu mereka pun pergi ke rumah Zhao untuk menyelidiki. Namun begitu masuk rumah, mereka langsung melihat istrinya tampak sangat gugup. Dengan cepat menyuruh anaknya bermain di luar. Bu Nanchuan berkata pada istri Zhao, karena cara suaminya membunuh begitu kejam, kemungkinan besar akan dihukum mati. Bu mengatakan itu untuk menguji apakah Zhao sedang melindungi keluarganya. Mendengar hal itu, sang istri langsung berlutut dan memohon agar dirinya yang ditangkap, karena suaminya hanya menggantikan dirinya. Tepat pada saat itu, anak mereka yang diam-diam mendengarkan dari luar tiba-tiba masuk dan berkata, "Ibu, jangan bicara lagi. Akulah yang membunuh Cao Wancai." Mereka membawa si anak ke kantor polisi. Namun merasa anak sekecil itu tak mungkin pelakunya. Baru saja si anak dikurung.